Jadi bukti, Jokowi mainkan catur politik, sejumlah partai hadir, tapi Nasdem gak datang? Saya ini 2 kali wali kota Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur, sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ya pasti, karena Pak Prabowo adalah menteri pembantu beliau di kabinet, dan yang lebih penting adalah ini rival beliau sebelumnya, rival Pak Jokowi. Nasdem menggelar perayaan hari ulang tahunnya, dengan mengundang mitra koalisi, seperti Demokrat dan PKS, sejumlah ulang tahun di beberapa partai. Presiden Jokowi memang memberikan sambutannya di depan kader-kadernya. Seperti Golkar dan Gerindra, tapi giliran Jokowi tidak bisa hadir. Lantas apa? Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyebutkan, bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri Nasdem, yang akan digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Nasdem akan dirayakan selama 3 hari, melalui sejumlah rangkaian acara pada 9 hingga tanggal 11 November tahun 2022, kemudian Jokowi akan memberikan sambutan melalui video. Terkait hal ini, pegiat media sosial Dennis Siregar mengungkapkan, alasan Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara yang ke-11 itu. Denny Siregar mengatakan, alasan Presiden tidak akan menghadiri Nasdem, lantaran malas dengan pihak-pihak tertentu, yang tidak menyenangkan. Ya maleslah orangnya, sekarang enggak asik. Lengkapnya di akun Twitter miliknya @DennySiregar, 7 Kamis tanggal 10 November. Sementara itu, netizen Twitter menyebut, bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, sudah tidak membutuhkan Jokowi, sehingga berlaku juga sebaliknya, ialah palsu dan tidak butuh Jokowi. Ya pantaslah Jokowi nggak perlu butuh paru lagi. Dengan tidak kedatangan Jokowi, sudah pasti pemilih Nasdem bakal turun jauh di 2024 nanti, cuit akun Twitter. Siswa titik-titik yang menjadi pertanyaan, apakah ini salah satu langkah catur politik, ala Jokowi? Ya kita tahu sendiri kan beberapa kali Presiden Jokowi datangi sejumlah UT partai, tapi giliran Nasdem tidak datang. Bisa jadi Presiden sibuk persiapan KTT G20 di Bali, untuk menyambut para pemimpin-pemimpin dunia, dan akan menunjukkan nama harum Indonesia, di kancah internasional. Karena momen ini akan menjadi sejarah bagi negara kita. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengejar langsung sejumlah lokasi di Bali yang akan jadi lokasi rangkaian KTT G20. Partai politik terus berbenah bermanuver, demi kesuksesan dan kejayaan partai politik masing-masing. Partai politik saja tidak mau, jika nanti menjadi pihak yang kalah, dan menjadi oposisi. Memang menjadi oposisi bukanlah sesuatu yang salah, tetapi menjadi oposisi sama saja mengalami kekalahan pihak yang kalah, tidak mendapat apa-apa, kekuasaan, jabatan, dan euforia dimiliki oleh mereka. Sang pemenang Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, merupakan 3 partai yang sudah cukup lama melakukan pendekatan, tetapi, sampai saat ini, belum juga resmi membentuk koalisi. Nama koalisi perubahan sudah disiapkan, tapi kesepakatan belum juga tercapai. Rencana deklarasi di hari istimewa, yakni Hari Pahlawan, tidak bisa terjadi. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, koalisi perubahan bersama calon mitra koalisi, Partai Demokrat, dan PKS, batal dideklarasikan pada tanggal 10 November. Widi menyebut, deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Kira-kira kenapa mereka tidak jadi deklarasi pada Hari Pahlawan pertama, adalah masalah posisi calon wakil presiden, yang belum juga mencapai ke atas pagar. Partai Demokrat, sodorkan nama Agus Harimurti, dan PKS, usung Ahmad Heriawan, mana yang terpilih? Apakah AHY, atau Akhir Alot mencapai kata sepakat? Karena dua partai ini, saling mengunci kekuatan mereka, adalah bersama, jadi akan terjadi perebutan seimbang, yang sangat ketat. Masalah posisi calon wakil presiden, akan menjadi hal yang paling susah, mencapai kata sepakat. Hal ini pula yang mengancam koalisi perubahan, untuk bubar. Apalagi, konon katanya Partai Demokrat sedang digoda oleh Koalisi Indonesia Bersatu, atau KIB, sedangkan PKS, sedang digoda oleh Koalisi Gerindra.
PKB kedua Demokrat, dan PKS, tentu ingin hotel efek, atau efek ekor jas, demi menghindari bedol desa pendukung, yang perlahan hijrah ke Nasdem. PKS misalnya, layak ketar-ketir jika tak bisa memajukan akhir, karena pemilik Anies yang selama ini ke PKS, mulai pindah ke Nasdem. Oleh sebab itu, PKS butuh seseorang yang mampu memberikan efek, agar pemiliknya tidak pindah begitu pula, dengan Demokrat sebagian pemilihnya, mulai melirik Nasdem. Hanya saja, Demokrat diuntungkan figur yang sering masuk radar lembaga survei maju di Pilpres 2024, ketiga deklarasi sengaja diundur, mungkin untuk terus mendapatkan porsi ruang publik, agar terus memperbincangkan menyoroti koalisi perubahan waktu, yang cukup lama, menuju Februari tahun 2024, harus disesuaikan agar koalisi perubahan tetap konsisten, dan makin populer di mata masyarakat Indonesia. Kondisi perubahan terancam gagal terwujud, karena memiliki masalah yang kompleks, khususnya masalah posisi cawapres, kemampuan mereka melobi, akan diuji demi terwujudnya koalisi perubahan.